Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah wa syukurillah, bertemu kembali kita dalam kajian rutinitas kita. Yang kita bahas adalah dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Lubabul Hadis karya Imam Nawawi Al-Bantani. Kita mulai masuk kepada bab yang pertama, yaitu tentang fadilatul ilmi wal ulama. Jadi keutamaan orang-orang yang berilmu dan keutamaan orang mencari ilmu. Ada 10 hadis yang akan kita bahas, tetapi nanti akan terbagi menjadi 2 session karena waktu jualah yang memang nanti tidak akan cukup untuk membahasnya. Secara keseluruhan bahwa kitab Tanqihul Qaul Al-Lubabul Hadis ini jumlahnya ada 40 bab, di mana setiap bab itu ada 10 hadis. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 400 hadis. Insyaallah di malam ini kita akan mulai dengan bab pertama, fadilatul ilmi wal ulama. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsa qalaman wala taktub harpan khairul laka min itki alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaq tabiha fi sabilillah wa salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfasana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawariun asyaddu ala syaiton min alfi abidin mujtahidin jahilin waroin. Pertama kita akan bahas 2 hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah melalui karangan mu'alif Imam Nawawi Al-Bantani. Di sini kita sebelum membahas hadis ini, yang pertama kita harus paham dulu bahwa siapakah ulama itu dan bagaimana keutamaan ulama itu. Di dalam bab ini banyak sekali diceritakan tentang kebanyakan keutamaan para ulama. Sehingga wajib bagi kita untuk menuntut ilmu supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disesuaikan dengan hadis yang ada pada kitab Tanqihul Qaul ini. Hadirin semuanya, bab yang pertama atau hadis yang pertama itu ada lafaz qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud. Ya, kita tahu bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul karena beliau hidup di zaman Rasulullah ketika masih hidup. Dan Ibnu Mas'ud ini juga adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijanjikan masuk surganya Allah dengan tanpa hisab. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hei Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu di majlis ilmu dalam waktu 1 jam. 1 jam la tamsa qalaman, tidak memegang pulpen, wala taktuba harpan, dan tidak menulis 1 huruf pun. Khairul laka min itki alfi raqabatin, maka keutamaannya sama dengan memerdekakan 1000 budak. Budak di sini yang dimaksud zaman Rasul itu adalah abid atau pesuruh-pesuruh para pembesar atau saudagar-saudagar kaya di kota Mekah pada saat itu. Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada raqabah atau tidak ada yang namanya budak. Nah, tetapi ketika kita taklim atau ketika kita melakukan pengajian di majelis taklim,
hanya duduk saja tanpa menulis satu huruf pun dan tanpa membawa pulpen pun, itu sama dengan memerdekakan 1000 budak. Ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Saking unggulnya, saking hebatnya keutamaan orang yang mencari ilmu. Ini baru yang mencari ilmu, bukan ulamanya. Artinya sebagai kita, para hadirin yang mengikuti majelis taklim, kajian-kajian keilmuan di setiap majelis lain, ini sama dengan kita memerdekakan 1000 budak. Dan bahkan ada setelah keutamaan orang yang berilmu, barulah keutamaan kepada orang yang berilmu yang disebut dengan ulama. Apa? Di dalam hadis Rasul, wa nadruka ila wajhil alim, dan melihatmu, memandangmu wahai Ibnu Mas'ud kepada wajah seorang ulama, khairul laka min alfi farasin tasodakta. Memandang kepada ulama dengan rasa kasih sayang, itu keutamaannya seperti kita lebih baik bersodakoh dengan 1000 kuda. Ini luar biasa sekali, karena melihat kepada seorang ulama, memandang wajahnya ulama dengan penuh kasih sayang dan ridho, maka ini kita sudah termasuk orang yang ganjarannya seperti bersodakoh dengan 1000 kuda. Dan bahkan sodakohnya ini adalah fisabilillah, dengan tujuannya di jalan Allah. Ini luar biasa sekali, saking unggulnya seorang ulama. Dan saking unggulnya orang yang mencari ilmu, itu lebih unggul lagi seorang ulama, karena ulama adalah yang memberikan ilmu kepada kita. Selanjutnya di dalam hadis ini ada kewajiban bagi kita, wassalamuka alal alim, dan mengucapkan salam kepada seorang ulama. Hei Ibnu Mas'ud, khairul laka min ibadati alfisanatin. Ini sama dengan engkau beribadah selama 1000 tahun. Beribadah sunnah 1000 tahun hanya dengan mengucapkan salam kepada ulama. Contoh, kita bertemu dengan kiai, dengan para ajengan, kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, dengan keikhlasan dan keridhaan hati kita, maka itu sama pahalanya dengan kita beribadah sholat sunnah sebanyak dan selama 1000 tahun. Ini luar biasa sekali. Jadi para hadirin semuanya, pertama kita tidak menulis dan tidak membawa pulpen pun, kita sudah sama dengan memerdekakan 1000 budak. Dan kita memandangnya dengan penuh kasih sayang kepada ulama, itu sama dengan kita bersodakoh dengan 1000 kuda. Dan bahkan kita bersemucapan salam. Di sini maknanya tidak hanya mengucapkan assalamualaikum, bahkan tasofahaliat, bersalaman dengan seorang ulama dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, maka ini sama dengan kita pahalanya ibadah 1000 tahun. Ini luar biasa sekali. Adapun hadis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaiton min alfi abidin mujtahidin jahilin waroin. Hadis yang kedua, Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun. Seorang manusia yang pintar, satu orang manusia yang pintar, mutawarriun, dengan kepintarannya dia itu selalu tidak pernah merasa sombong dengan ilmunya, atau disebut dengan waro di dalam bahasa Arabnya. Orang yang selalu tawadu, orang yang tidak pernah sombong dengan keilmuan, itu namanya adalah waro. Satu orang yang paham akan agama, kemudian dia mutawarriun, asyaddu ala syaiton min alfi abidin mujtahidin jahilin waroin. Ini lebih sulit bagi setan untuk menggodanya daripada setan menggoda 1000 hamba yang beribadah sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya,
satu orang itu sulit digoda oleh setan karena dengan pintar dan tawaduknya. Kata setan, lebih mudah menggoda 1000 orang yang beribadah sungguh-sungguh tetapi jahilun, bodoh, artinya beribadah tanpa menggunakan ilmu. Nah, berarti kalau kita beribadah dengan memakai ilmunya, maka setan akan merasa sulit menggoda kepada kita yang beribadah dengan ilmu daripada menggoda 1000 orang yang beribadah tapi tanpa menggunakan ilmu. Ini sangat luar biasa sekali bahwa ketika kita beribadah dengan ilmu, setan akan merasa kesulitan untuk menggoda kita. Hadirin, selanjutnya hadis yang ketiga kita jelaskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala syairil kawakib. Sekarang akan kita jelaskan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Tadi di hadis pertama sudah ada, di hadis kedua sudah ada, dan di hadis ketiga kita jelaskan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Di mana orang yang memiliki ilmu itu adalah orang yang belajar kemudian paham dan dia menggunakan dengan keilmuannya itu, maka dia disebut dengan ulama. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang ketiga ini? Kata Rasulullah, fadlul alim, keutamaan orang yang memiliki ilmu dengan diamalkan, alal abidi, terhadap hamba-hamba yang lain. Maksudnya adalah seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang lagi mencari ilmu, itu keutamaannya lebih luar biasa, seperti kafadlil qamari lailatal badri, seperti terangnya cahaya bulan purnama. Pada malam purnama, rembulan begitu terang, itu sama dengan keutamaan orang yang berilmu. Tidak cukup sampai situ, bahkan ala syairil kawakib, sampai bulan dikelilingi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Ini sungguh indah sekali bagi orang yang memiliki ilmu. Sehingga kita harus mau memiliki ilmu. Bagaimana caranya memiliki ilmu? Berarti kita harus sering mencari ilmu. Mungkin pertemuan kita yang pertama sampai di sini dulu karena waktu kita habis. Bagaimanapun caranya, bagaimana kita ingin mencari ilmu dan bagaimana kita tujuannya ingin memahami ilmu. Ketika kita sudah mencari ilmu dan paham akan ilmu itu, maka kewajiban bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapat dari majelis taklim itu, sehingga kita menjadi orang yang alim dan bahkan kita mendapatkan predikat seorang ulama dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.